Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini ternyata di kelas 5 sudah masuk tema 2, yaitu udara bersih bagi kesehatan. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Pernapasan pada hewan. Seperti halnya pada manusia, ternyata hewan juga bernapas, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan itu berbeda dengan manusia. Bahkan, setiap sistem pernapasan pada hewan itu berbeda setiap jenis hewannya. Jadi setiap jenis hewan itu punya sistem pernapasan sendiri-sendiri. Untuk mengenal lebih jauh, ikuti Pak Guru yuk. Kita lebih jauh mengenal tentang sistem pernapasan pada hewan sesuai dengan jenisnya. Yuk ikuti Pak Guru. Oke, yang pertama yaitu cacing tanah. Nah, masih ingatkah kalian tentang hewan vertebrata atau invertebrata? Nah, menurut kalian, cacing itu termasuk vertebrata atau invertebrata? Nah, secara ilmiah, cacing merupakan hewan tidak bertulang belakang loh atau invertebrata yang hidup di dalam tanah. Nah, cacing umumnya ditemukan hidup di tempat lembab, memakan bahan organik hidup dan mati. Oke, yuk kita cari tahu bagaimana cara cacing itu bernafas. Siap? Sistem pernafasan cacing tanah atau bahasa latinnya yaitu vermes. Nah, pernahkah kalian mencari cacing dan mendapatkan cacing, bahkan memegang cacing dari tanah langsung? Nah, jika kalian bersihkan cacing itu dari tanah, maka bentuknya seperti ini. Bentuknya itu seperti tabung tapi memanjang. Nah, sebenarnya cacing itu tidak mempunyai alat pernafasan khusus loh. Nah, cacing bernafas melalui permukaan kulit. Nah, kalian pasti sering mendapati cacing itu di tempat-tempat lembab. Ketika kalian memancing, mencari umpan, nah cacingnya biasanya ada di bawah pohon pisang, kemudian di bawah apa yang ada air-airnya itu. Nah, kalian tahu nggak mengapa cacing menyukai tempat lembab? Ya, kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, jika kalian ingin tahu anatomi tubuh cacing, nah ketika menggunakan mikroskop dan diperbesar, maka tubuh cacing itu seperti ini. Nah, di dalamnya ada kapiler, buluh kapiler, kemudian di dalamnya itu terjadilah proses pertukaran CO2 maupun O2 oksigen dan karbon dioksida. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, itulah mengapa cacing itu bernafas menggunakan permukaan kulit. Nah, cacing hidup dalam kegelapan dan sangat sensitif terhadap cahaya. Cacing tidak memiliki mata, tetapi dapat mendeteksi cahaya melalui kulit mereka. Nah, cacing akan menjauh dari cahaya untuk membuat kulit mereka tetap lembab. Nah, jika cacing terkena cahaya selama kurang lebih 1 jam, mereka akan menjadi lumpuh dan tidak dapat menggali kembali ke dalam kegelapan loh. Lanjut kedua, yaitu serangga atau insekta. Nah, semua pasti tahu tentang serangga dong ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja hewan-hewan yang termasuk ke dalam serangga? Nah, mungkin ada yang menyebutkan capung, kemudian semut, ada lagi kecoa, kumbang, kemudian belalang dengan berbagai jenis macam belalang, kemudian ada lalat. Nah, kemudian ada seperti apa itu kumbang yang sering di atas itu. Nah, ada lagi nyamuk. Nah, serangga itu sangat banyak sekali. Bahkan lebah pun termasuk serangga. Nah, yuk kita cari tahu sebenarnya serangga itu bernafas menggunakan apa sih? Sistem pernafasan serangga atau insekta. Nah, seperti hewan lain, sebenarnya serangga itu bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Nah, namun alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Nah, salah satu serangga itu yaitu lebah. Lebah itu bila kita melihat lebih dekat, maka bentuknya seperti ini. Nah, lebah dengan bentuk seperti ini, bentuknya bila kita melihat bagian dalam cara anatomi, maka bagian perut, bagian dada itu seperti ini, banyak spirakel-spirakelnya.
Nah, coba kita lebih detail melihat tentang anatomi tubuh dari lebah itu sendiri. Yuk kita cari tahu. Nah, serangga itu bernafas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, trakea ini mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, coba dilihat spirakel itu seperti gambar itu. Nah, selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Nah, sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Nah, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel-spirakel. Nah, bentuk spirakel itu seperti ini. Nah, ini merupakan anatomi bentuk tubuh dari serangga atau salah satunya yaitu lebah. Bisa dilihat bagian atas itu ada spirakel toraks dan yang bawah itu ada spirakel abdomen. Nah, itu ada sistem trakea pada lebah madu. Ingat, laba-laba besar dan kalajengking tidak bernafas menggunakan trakea, melainkan menggunakan paru-paru buku, yaitu jenis insang. Nah, hal ini karena laba-laba dan kalajengking bukan insekta, melainkan arachnida, yaitu memiliki 4 pasang kaki, berbeda dengan insekta yang hanya memiliki 3 pasang kaki. Nah, itulah perbedaan dari arachnida dan insekta. Selanjutnya kita akan membahas tentang ikan. Nah, pasti kalian sering dong melihat ikan. Siapa yang di rumah punya peliharaan ikan di akuarium? Nah, kira-kira ikan itu termasuk vertebrata atau invertebrata ya? Nah, ikan adalah anggota vertebrata yang hidup di air dan bernafas dengan kira-kira apa ya? Bernafas menggunakan apa ya? Ada yang tahu? Nah, nanti kita cari tahu. Nah, ikan merupakan kelompok vertebrata yang paling beraneka ragam dengan jumlah spesies lebih dari 27.000 di seluruh dunia. Wow, sangat banyak. Yuk kita cari tahu aja. Sistem pernafasan ikan. Salah satu ikan yaitu ikan Nemo, ikan air laut. Bentuknya sangat bagus seperti ikan badut. Nah, biasanya orang-orang menyebutnya ikan badut. Nah, ikan itu bernafas menggunakan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Coba perhatikan gambar ikan ini. Yuk coba dicermati dengan lebih detail, lebih jelas. Kira-kira insang dari ikan ini terletak di mana? Ada yang sudah tahu menemukan? Nah, letaknya itu di sebelah sini. Nah, di dalam sini ada lembaran-lembaran insang. Jika kita ketahui lebih jelas tentang anatomi insang yang ada di dalam ikan, maka letaknya seperti ini. Nah, anatomi insang itu seperti ini. Nah, coba ketika kalian mengolah ikan, ketika bapak ibu kalian ke pasar membeli ikan, nah kalian mengolah ikan, coba kalian amati, kalian cari tahu ada berapa deret insang yang saling tumpang tindih di ikan itu. Nah, ikannya dibedah, coba kalian cermati, ada berapa insang yang saling tumpang tindih. Oke? Sekarang coba kalian cermati ikan ini. Nah, kalian cermati ketika mulut ikan itu terbuka, apa yang terjadi dengan tutup insangnya? Nah, ketika tutup insang itu tertutup atau terbuka, apa yang terjadi dengan mulutnya? Apakah sama-sama membuka semua atau yang satu menutup, yang satu membuka? Coba kalian cermati. Jawabannya adalah untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Nah, coba perhatikan ketika mulutnya terbuka, maka tutup insangnya menutup dan sebaliknya. Gambar dari pernafasan pada ikan itu seperti ini. Nah, anak panah biru itu ibarat air masuk. Nah, yang gambar sebelah kiri itu menunjukkan saat pernafasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Nah, gambar anak panah biru itu menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, oleh sebab itu penutup insangnya tertutup. Nah, gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Itulah pernafasan pada ikan.
Selanjutnya yaitu hewan amfibi, salah satunya yaitu katak. Pasti kalian sering melihat katak di film Naruto, betul? Nah, Naruto punya jurus pemanggilan katak Gamabunta yaitu Kuchi-Uchi no Jutsu. Nah, sebenarnya katak itu merupakan binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Berkulit licin, berwarna hijau atau merah kecoklat-kecoklatan, kaki belakang lebih panjang, pandai melompat, dan berenang. Yuk kita cari tahu sebenarnya katak itu bernafas menggunakan apa sih? Sistem pernafasan hewan amfibi. Salah satu hewan amfibi yaitu katak. Bentuk katak itu seperti ini. Pasti kalian sering menjumpai katak, melihat katak dimanapun berada. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Menurutmu kira-kira sistem pernafasan katak itu apa ya? Ada yang tahu? Insang atau paru-paru atau bahkan permukaan kulit. Nah, ini merupakan kecebong. Kecebong itu merupakan katak kecil banget. Itu biasanya setelah menetas telurnya. Nah, ini banyak sekali di sungai-sungai kecil. Pasti kalian sering bermain sama kecebong ini. Nah, ini merupakan cara bernafas, alat pernafasan, sistem pernafasan pada kecebong. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Nah, menurutmu, apakah sistem pernafasan katak dewasa juga menggunakan insang? Nah, setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Ini mulai dari kecebong, kemudian ini sudah ada kaki depan dan belakang, dan yang terakhir jadilah katak dewasa. Nah, katak dewasa ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Itulah cara bernafas katak. Selanjutnya yaitu sistem pernafasan pada reptil. Nah, coba perhatikan video ini sebentar. Kira-kira ini hewan apa ya? Ya, ini merupakan bunglon. Nah, coba perhatikan. Ini bunglon yang merubah warnanya. Nah, ini disebut mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya sama dengan lingkungan yang berada di sekitarnya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari musuhnya. Oleh sebab itu, ketika kalian menjumpai bunglon di kebun, biasanya akan menyesuaikan dengan daun atau batang pohon yang ada. Nah, selain itu, ternyata reptil tidak hanya bunglon loh. Nah, kira-kira ini hewan apa ya? Nah, reptil itu merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang berdarah dingin dan mempunyai sisik di sekujur tubuhnya. Yuk kita cari tahu sistem pernafasan reptil. Nah, hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya adalah ular, kemudian kadal, cicak, buaya, masih ada lagi biawak, ada lagi komodo, dan sebagainya. Nah, kesemua hewan ini itu bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan yang terakhir menuju paru-paru. Coba kita cermati anatomi tubuh dari ular. Nah, ini merupakan anatomi tubuh dari ular. Nah, kita lihat paru-paru ada di sebelah sana. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Nah, itulah cara dari reptil bernafas. Nah, kalian sudah bisa membedakan reptil dengan amfibi kan ya? Siapa yang takut ular? Nah, ini merupakan ular jenis anaconda, yaitu ular yang habitatnya ada di Sungai Amazon. Ada di negara mana? Iya, di negara Brazil, Amerika Latin sana. Nah, ular ini dapat tumbuh sangat besar. Mangsanya pun seperti sapi, kerbau, dan sebagainya. Nah, namun demikian, sebenarnya Indonesia punya reptil bagus yo. Yaitu komodo. Nah, ini merupakan komodo.
Nah, ada yang pernah melihat komodo? Ya, di kebun binatang biasanya ada komodo, tetapi kalian harus tahu bahwa komodo ini sekarang populasinya sudah mulai punah. Menurut data, populasi komodo di Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT, tahun 2018 jumlahnya hanya 2.897 ekor. Sangat-sangat sedikit, coba bayangkan perbandingan dengan jumlah manusia yang ada di Indonesia. Sangat jauh. Nah, itulah mengapa kita sebaiknya melestarikan agar komodo ini tidak punah. Selanjutnya yaitu burung. Jenis-jenis burung begitu bervariasi, mulai dari burung kolibri yang sangat kecil dan dapat mengepakkan sayap dengan sangat cepat, burung penguin yang menyelam dengan sayapnya, hingga burung unta yang lebih tinggi dari manusia. Sebagian besar spesies burung di dunia mampu terbang menggunakan sayapnya, seperti burung gereja, burung lovebird, burung pelikan, burung hantu, burung elang, burung cendrawasih, dan masih banyak lagi. Nah, di Indonesia, burung itu banyak macam-macamnya terdapat di Pulau Papua. Di sana burung itu sangat berbagai macam. Bahkan Pulau Papua itu sering dikunjungi oleh peneliti-peneliti dari luar negeri hanya untuk meneliti tentang jenis-jenis burung yang ada di sana. Nah, oleh sebab itu kita cari tahu yuk sebenarnya burung itu bernafas menggunakan apa? Sistem pernafasan burung atau aves. Coba perhatikan gambar burung ini. Nah, burung ini saat ini sangat diminati di kalangan masyarakat karena kicauannya sangat merdu dan warnanya sangat cerah. Burung ini yaitu jenis anis merah. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang jenis burung ini, melainkan kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, pernahkah kalian melihat burung terbang? Apakah burung bernafas ketika terbang? Jika iya, bagaimana cara burung bernafas ketika terbang? Untuk menjawab pertanyaan tadi, coba perhatikan video berikut ini. Nah, ini merupakan video di mana burung elang sedang terbang untuk mendapatkan mangsanya yang ada di air. Coba kalian perhatikan bagaimana burung terbang untuk mendapatkan makanan berikut ini. Tubuh burung itu seperti ini. Coba kalian cermati bentuk anatomi dari tubuh burung. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Udara yang dihirup disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Nah, kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, bahkan mampu memperkeras suara burung. Sekarang kalian sudah tahu kan, apakah burung itu bernafas ketika terbang, atau burung itu tidak bernafas ketika terbang? Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas pernafasan pada mamalia. Nah, ini bukan boneka, tetapi ini hewan. Bentuknya sangat lucu kan? Nah, hewan ini hewan asli dari negara tirai bambu. Ada yang tahu hewan ini namanya hewan apa? Iya, ini merupakan hewan panda. Bentuknya sangat lucu sekali. Oh, ada yang menyeramkan? Ini hewan apa ya? Nah, ini merupakan jenis hewan harimau. Kalau ini, nah ini merupakan singa. Singa ini seringkali kita analogikan sebagai raja di hutan. Bahkan bentuk singa ini menyerupai harimau, tetapi beda jenis. Kalau yang ini hewan apa ya? Kok tinggi sekali? Ada yang tahu? Oh, kalau ini hewan apa? Ini kok besar sekali? Ini yaitu gajah. Nah, kalau ini ada yang tahu nggak? Ini hewan apa? Kambing? Ya, yang terakhir yaitu sistem pernafasan mamalia. Coba kalian cermati gambar berikut ini. Loh, kok ada yang melihat ke arah kita? Menyeramkan. Nah, jangan salah, ternyata sapi itu termasuk mamalia. Nah, sebenarnya mamalia itu hewan apa sih? Siapa yang tahu? Adakah yang tahu mamalia itu hewan apa? Kok dari tadi kita melihat video tentang harimau, singa, jerapah, panda. Nah, sebenarnya mamalia itu hewan apa sih? Untuk menjawab pertanyaan itu, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar sapi. Kalau yang ini banteng. Kalau yang ini kuda. Oh, tidak Pak Guru. Itu kucing. Tidak, itu kambing. Kalau yang ini rusa. Ini jerapah. Ini gajah. Ini kucing. Dan ini singa. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar ini? Pernah Pak? Kapan? Sekarang? Iya, memang sekarang baru melihat. Kemudian ini ada paus. Ini ada dugong dan ini ada
lumba-lumba. Coba kalian cermati. Dari gambar ini, coba identifikasi kesamaan dari hewan-hewan ini itu apa. Kalau yang sapi, banteng, kambing, rusa, jerapah, gajah, kucing, singa itu hidup di darat. Kalau yang paus, dugong, lumba-lumba itu hidup di air. Nah, Pak Guru Lingkari, nah yang atas ini hidup di darat dan yang bawah yang kuning ini hidup di air. Coba kalian cermati lagi, kalian identifikasi kira-kira kesamaan dari semua hewan ini itu apa. Nah, itu akan menjawab tentang mamalia itu hewan apa sih. Nah, sudah. Nah, ternyata jawabannya mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Coba kita kembali lagi. Nah, loh, kok jawabannya mamalia menyusui anaknya, Pak? Nah, coba kalian cermati. Apakah kalian pernah melihat sapi itu bertelur? Apakah kalian pernah melihat kucing itu bertelur? Apakah kalian pernah melihat singa itu bertelur? Kalau pernah, hebat berarti. Nah, tidak. Ternyata sapi, banteng, dan semuanya yang ada di gambar ini itu tidak bertelur, melainkan melahirkan. Nah, kucing setelah melahirkan, biasanya anak kucing itu kan langsung menyusui induknya. Nah, oleh sebab itu kucing termasuk hewan mamalia. Nah, kalau yang bawah, paus, dugong, sama lumba-lumba, loh, kira-kira bertelur atau menyusui atau beranak? Nah, paus, dugong, lumba-lumba itu melahirkan, bukan bertelur, karena paus, dugong, lumba-lumba itu termasuk mamalia air. Artinya mereka melahirkan dan menyusui anak-anaknya. Nah, ini merupakan bentuk anatomi dari kuda, di mana kuda itu merupakan salah satu mamalia darat. Nah, bentuk anatomi kuda itu seperti ini. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya seperti penjelasan tadi. Nah, alat pernafasan mamalia terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, itulah penjelasan singkat tentang mamalia darat dan mamalia air. Coba perhatikan video ini. Nah, ini merupakan salah satu video yang pernah diabadikan oleh seorang, yaitu paus ketika keluar untuk mendapatkan oksigen. Nah, paus itu seperti apa sih? Nah, paus itu bentuknya seperti ini, berbeda dengan hiu. Nah, paus itu termasuk mamalia air. Artinya paus itu menyusui anaknya. Ada yang tidak percaya? Masih ada yang tidak percaya? Kalau tidak percaya, coba kita lihat video berikut ini. Nah, ini merupakan anak paus yang sedang menyusui anaknya. Nah, kelenjar susu dari paus itu sangat kecil, ada di bawah seperti itu. Nah, ini merupakan anak paus yang sedang mendapatkan nutrisi dari susu dari induknya. Seperti itu. Nah, kalau ini itu ketika lumba-lumba itu terbang. Kok terbang, Pak? Nah, lumba-lumba terbang bukan berarti dia terbang terus seenaknya ke sana kemari, tetapi terbang itu untuk mendapatkan udara. Nah, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air.